Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kita Belajar Intensif. Nah, kita akan berbagi pengalaman. Kebetulan tahun kemarin 2023 saya sendiri lulus P3K, alhamdulillah, dan ingin berbagi kepada teman-teman. Nah, pada video kali ini kita akan melakukan latihan soal untuk mempersiapkan ujian teman-teman P3K ASN tahun 2024. Mudah-mudahan teman-teman dengan mempersiapkan diri, dengan berikhtiar bisa menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kemudian kita sudah menyiapkan berbagai soal, dan pada pertemuan kali ini kita mempersiapkan soal khususnya perencana ahli pertama. Jangan lupa buat teman-teman untuk menyimak setiap soal dengan cermat. Dan jika teman-teman merasa video ini nanti bermanfaat, bisa klik, like, dan subscribe dan bagikan agar teman-teman mendapat update terbaru dari kita. Mari kita mulai latihannya dengan membaca Bismillah. Baik, soal yang pertama. Banjir di Banjarmasin yang terjadi rutin setiap tahun merupakan isu strategis yang perlu diperhatikan pemerintah. Maka banjir tersebut masuk dalam isu strategis apa? A. Jangka panjang, B. Jangka pendek, C. Mendesak, D. Mendasar, E. Darurat. Ya, jawabannya adalah C. Mendesak. Kenapa mendesak? Karena ini adalah suatu keadaan atau kondisi yang harus mendapatkan perhatian atau prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah yang memiliki dampak signifikan. Lanjut, soal kedua. Globalisasi adalah suatu proses yang mendunia, suatu proses yang membuat manusia saling terbuka dan bergantung satu dengan lainnya tanpa batas waktu dan jarak. Globalisasi ini membawa dampak positif bagi kehidupan manusia, di mana dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat, tingkat kehidupan manusia akan lebih baik. Tetapi di sisi lain, globalisasi juga membawa dampak negatif, yaitu, hati-hati teman-teman, di sini ada kecuali. A. Sikap individualistik, B. Westernisasi, C. Pola hidup konsumtif, D. Kesenjangan sosial, E. Perubahan tata nilai dan sikap. Jawabannya adalah E, teman-teman, yaitu perubahan tata nilai dan sikap, karena ini tidak termasuk yang membawa dampak negatif, merupakan dampak positif. Baik, kita lanjut soal yang ketiga. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang tata ruang yang dimaksud dengan Urban Park Connector. A. Menghubungkan RTH 1 dengan lainnya di setiap kota. B. Menghubungkan RTH 1 dengan kawasan waduk penampungan banjir. C. Menghubungkan RTH 1 dengan kawasan taman kota. Kemudian D. Menghubungkan RTH dengan kawasan permukiman. E. Menghubungkan RTH 1 dengan koneksi satu kota. Jawaban yang benar adalah A, teman-teman. Menghubungkan RTH 1 dengan lainnya di setiap kota. Teman-teman bisa melihat lagi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Lanjut, soal keempat. Koefisien Gini merupakan salah satu ukuran ketimpangan pendapatan yang memenuhi 4 kriteria berikut, kecuali. Hati-hati lagi teman-teman, ada kecuali. A. Prinsip anonimitas, B. Prinsip independensi skala, C. Prinsip independensi populasi, D. Prinsip kesemestaan, E. Prinsip transfer. Jawaban yang benar adalah D. Prinsip kesemestaan. Karena prinsip kesemestaan ini tidak termasuk dari kriteria koefisien Gini. Koefisien yang prinsip kesemestaan ini merupakan semacam kegiatan kemanusiaan.
Lanjut soal kelima. Barang dan jasa publik merupakan barang dan jasa yang derajat eksklusivitas dan derajat keterhabisannya terendah. Dikarenakan barang dan jasa publik ini disediakan oleh instansi pemerintah dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang ditujukan untuk mendukung program dan tugas instansi tersebut. Adapun beberapa contoh barang dan jasa publik yaitu A. Penyediaan kapal penumpang, B. Penyediaan pelayanan kesehatan, C. Penyediaan pelayanan pendidikan, D. Penyediaan infrastruktur transportasi, E. Penyediaan sarana transportasi online. Jawaban yang benar adalah E, teman-teman. Penyediaan sarana transportasi online. 6. Belakangan ini banyak program Kementerian Kepedesaan yang dilaksanakan dengan menggunakan fasilitator seperti program PKH Desa, Mandiri Desa Siaga Bencana, Desa Tangguh Bencana. Di bawah ini yang merupakan tugas dari seseorang dari fasilitator adalah kecuali A. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan, B. Melakukan seleksi calon penerima bantuan, C. Mendampingi penerima bantuan dalam pemanfaatannya, D. Menyusun laporan kegiatan, E. Memberikan nasihat atau pendapat. Jawaban yang benar, jawaban kecualinya adalah E. Memberikan nasihat dan pendapat. Jadi fasilitator ini tugasnya itu melakukan sosialisasi, menyeleksi, mendampingi, serta menyusun laporan. Jadi yang bukan adalah memberikan nasihat dan pendapat. Lanjut soal ketujuh. Yang bukan salah satu penyebab dan merupakan alasan paling umum mengapa orang-orang melakukan urbanisasi. A. Banyaknya lapangan kerja di kota daripada di desa. B. Sarana dan prasarana di kota lebih lengkap. C. Kehidupan di kota yang lebih modern. D. Pendidikan berkualitas tinggi. E. Lebih banyak tempat hiburan nih teman-teman. Jadi yang benar adalah yang bukan ya teman-teman. E. Lebih banyak tempat hiburan. Lanjut hal yang ke-8. Tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Tujuan tersebut tertuang dalam Peraturan Desa A. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2017, B. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, C. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, D. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019, E. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014. Jadi undang-undang yang terkait dengan tujuan pembangunan desa adalah A, teman-teman. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2017. Teman-teman bisa membuka lagi peraturan tersebut dan mempelajarinya. Lanjut soal ke-9. Ketika masa jabatan presiden sudah selesai, maka sebelum meninggalkan jabatannya, seorang presiden harus menyampaikan ... kepada MPR. A. Program-program pembangunan nasional, B. Capaian pembangunan nasional, C. Pencapaian kinerja KL Kementerian, D. Asumsi makroekonomi, E. Program pembangunan nasional yang belum tercapai. Jawaban yang benar adalah D. Asumsi makroekonomi. Kenapa demikian? Karena asumsi makro ini disampaikan kepada MPR dan dalam sidang paripurna dalam pidato penyampaian RUU APBN. Oke, soal terakhir 10. Dalam penentuan data atau informasi yang menjadi isu strategis sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut. Kecuali
A. Memiliki pengaruh yang besar atau signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. B. Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah. C. Kurang luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat. D. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah. E. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan. Jadi jawaban yang benar adalah C. Kurang luas dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat, kecuali ya teman-teman. Nah, kenapa? Karena dalam penyusunannya rencana pembangunan RPJP atau RPJMN atau Renstra harus diawali dengan menentukan isu strategis, nah, yang nantinya akan diturunkan dalam visi misi yang memiliki pengaruh terhadap penerapan sasaran pembangunan asumsi. Nah, demikianlah pembahasan singkat kita. Terima kasih pada teman-teman yang sudah nonton video ini dan kita belajar bersama. Mudah-mudahan teman-teman bisa mempersiapkan diri dengan memulai latihan dengan baik. Semoga sukses dalam ujian P3K-SN tahun 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.